Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adwan Ardiansa. Hari ini kita akan membahas beberapa isu atau beberapa topik kondisi politik yang sedang terjadi atau berkembang di konstelasi Pilkada 2024 yang sangat menarik pada akhirnya untuk kita bahas, yang sangat menggugah selera perpolitikan kita. Mengamati perkembangan hari ini sama seperti cuaca yang sedang tidak baik-baik saja atau sedang berubah, sehingga belakangan hari ini kondisi stamina kita bahkan sedang menurun, terutama saya 4 hari ini drop, bahkan kurang enak. Makanya baru hari ini saya bisa membuat konten kembali untuk sekedar sharing ataupun memberikan pemahaman kondisi politik hari ini. Politik apa yang akan kita bahas? Hari ini kita akan membahas mengenai konstelasi pilkada di DKI Jakarta, yang sudah barang tentu DKI Jakarta menjadi pusat sentral, pusat yang sangat strategis, pusat yang sangat diminati oleh para politikus, oleh para politisi yang ingin karirnya itu melesat sampai ke tingkat nasional, atau dalam artian menjadi batu loncatan untuk menjadi tokoh politik nasional atau publik nasional. Nah, DKI Jakarta selain menjadi daerah khusus ibu kota yang nantinya akan berubah menjadi daerah khusus Jakarta saja, tapi daerah DKI Jakarta ini menjadi pusat perekonomian, menjadi pusat perbisnisan, menjadi pusat pemerintahan hari ini yang memang masih digandrungi, masih didatangi, masih disorot oleh berbagai macam sudut pandang dari kalangan masyarakat, rakyat, bahkan media. Nah, kita bahas satu persatu. Itu dari PKS, Partai Keadilan Sejahtera, yang belakangan ini kita sudah ketahui bersama bahwa PKS sudah launching di media sosialnya, yaitu Instagram. Sudah ada tagline aman, artinya Jakarta aman. Jakarta aman artinya Jakarta Anies Sohibul Iman, yang sebelumnya PKS hanya mengusung kader internalnya yaitu Sohibul Iman untuk maju di DKI Jakarta. Namun entah ada apa di balik itu semua, tiba-tiba 2 hari kemudian PKS mengusung Anies juga. Artinya Anies sebagai cagup, Sohibul Iman sebagai cawagup. Ada apa di balik itu semua? Dugaan saya ada bargaining politik yang belum selesai. Ada kontrak politik atau ada pragmatisme politik yang belum selesai, yang dilakukan oleh internal PKS dengan internal koalisi lain atau internal partai lain atau dengan kekuasaan. Kenapa demikian? Ini dugaan saya, bahwa sebelumnya itu kan PKS sudah diiming-imingi, itu banyak tuh beredar di media sosial, sudah banyak beredar di media massa, sudah banyak beredar di berita-berita bahwasannya PKS diharapkan untuk tidak mengusung Anies Rashid Baswedan untuk maju di DKI Jakarta, dengan digantikannya mendapat jatah ini, jatah itu, jatah lain sebagainya lah. Artinya ada iming-imingan kontrak politik yang menginginkan PKS untuk tidak mengusung Anies, diganti dengan kepentingan lain. Namun ada apa gerangan, tiba-tiba pada akhirnya internal PKS mengusung Anies dan Sohibul Iman, atau Anies lah pada intinya maju sebagai cagup di DKI Jakarta. Untuk menaikkan bahan bargaining kah, atau memang untuk mempertegas bahwasanya ya PKS independen, tidak bisa dinegosiasi,
tidak politik pragmatis, tidak oportunis. Ya, hari ini PKS mendengarkan suara akar rumput atau militansinya PKS untuk mengusung atau mendukung Anies menjadi cagup di DKI Jakarta. Entah apa, cuman dugaan saya pasti ada intrik di balik ini semua. Nah, cuman tinggal bagaimana Mas Anies. Jangan sampai pada akhirnya Mas Anies sudah kalah di Presiden Pilpres 2024, ini kok kembali lagi maju di DKI Jakarta. Artinya menurun dong Mas Anies. Masa turun sih dari konstelasi nasional atau konstelasi yang tingkatnya itu provinsi atau di bawah satu tingkatnya. Lalu dong, gitu kan. Biasanya Mas Anies yang menyindir kemarin itu, menyindir calon yang seperti itu, ya hari ini bisa juga dong kita sedikit tersindir lah. Dan gitu dong Mas Anies, jangan terlalu oportunis, jangan terlalu pragmatis. Kasian dong Mas Anies, teman-teman yang lain juga pengen maju, kasih ruang. Mas Anies sudah, artinya sudah tuh, Mas Anies kan sudah dimajukan kemarin di konstelasi Pilpres 2024. Artinya Mas Anies menjadi tokoh sentral gerbong oposisi hari ini untuk mengawal kebijakan, kewenangan kepemerintahan Presiden terpilih Pak Prabowo dan Mas Gibran 2024 sampai 2029. Sudah selesai. Mas Anies tinggal mengawal. Sebagai penggerak tokoh oposisi, kita butuh Mas Anies sebagai orang yang memprovokatori atau menjadi pendorong, penggerak, promotor, ya kan, gerbong atau kalangan oposisi yang berseberangan dengan pemerintah hari ini. Sudah, Mas Anies ada di situ, pertahankan. Jangan oportunis dong Mas Anies. Gimana sih Mas Anies? Nah, mudah-mudahan Mas Anies sih nggak terima itu. Saran saya sih mudah-mudahan Mas Anies tidak mengecilkan awak Mas Anies lah. Saya paham Mas Anies tuh orang yang sangat jenius, cerdas, retorikanya amat luar biasa. Ya kan, saya yakin Mas Anies lebih menjaga kewibawaan, menjaga gerbong, menjaga persahabatan, perkawanan, ya kan, sehingga ya sudah di posisi nasional, di puncak kepemimpinan nasional, apalagi mau dicari, sudah pimpin gerbong oposisi itu. Untuk nanti di 2029 Mas Anies wujudkan dan ciptakan cita-cita Mas Anies. Itu saran saya ya. Itu tinggal bagaimana Mas Anies. Kalau memang Mas Anies mau oportunis, ya Mas Anies silakan pragmatis kan gitu kan. Tapi kalau Mas Anies lebih mengedepankan etik, kan selalu bahas etik nih, kan seharusnya paham kalau sudah di nasional masih turun lagi ke tingkatan yang di bawahnya, malu dong Mas Anies. Nah, lanjut ada Ridwan Kamil yang pada akhirnya Koalisi Indonesia Maju menginginkan, terutama Gerindra dan PAN menginginkan Ridwan Kamil untuk maju di DKI Jakarta. Sebab kalau pada akhirnya nanti Anies dimajukan atau Mas Anies maju, sosok atau tokoh seperti Ridwan Kamil lah yang pada akhirnya nanti bisa mengimbangi atau mengalahkan Mas Anies untuk maju menjadi gubernur di DKI Jakarta. Sebab Ridwan Kamil orang yang bisa diterima, teknokrat, ya intinya orang yang pas lah untuk ada di DKI Jakarta. Namun rupanya internal Partai Golkar tidak menginginkan Ridwan Kamil untuk maju di DKI Jakarta, dikarenakan internal Partai Golkar di bawah naungan Bapak Ketum Airlangga menginginkan Ridwan Kamil untuk tetap di Jawa Barat. Apa pertimbangannya? Satu, kalau di Jawa Barat sudah pasti lampu hijau lah, artinya lampu hijau bisa menang. Kenapa demikian? Survei terakhir 52%. Ya kan, artinya 50% melebihi daripada calon-calon yang ada yang puas seperti Deddy Mulyadi 25%. Bahasa survei. Terus Ridwan Kamil pernah di Jawa Barat. Ya kan, artinya warga masyarakat Jawa Barat tahu Ridwan Kamil.
Nah, terus apalagi ya kan, sehingga Ridwan Kamil tidak tarik di Jakarta, ya takut nanti pada akhirnya dugaan saya, Golkar nanti di 2029 takut ada dua matahari. Kenapa? Sebab DKI Jakarta atau daerah khusus Jakarta menjadi pusat sentral. Bagaimanapun DKI ini ya, menjadi sorotan semua mata, semua media, semua struktural, semua instansi, semua pandangan tuh ada di Jakarta. Takut nanti pada akhirnya 2029 Golkar punya dua poros atau dua matahari besar. Nah, kita tahu bersama bahwa pasti Pak Erlangga sebagai ketum Golkar, ketua umum pimpinan partai besar di Indonesia, menginginkan dirinya maju dong sebagai ketua umum nanti pada akhirnya 2029, entah sebagai capres atau cawapres. Kalau Ridwan Kamil atau pada akhirnya di Jakarta lalu menang, elektabilitasnya bagus, surveinya bagus, takut pada akhirnya nanti di 2029 Golkar pecah kongsi atau tidak kompak untuk mendukung ketum maju. Itu yang dikhawatirkan, dugaan saya, sehingga pada akhirnya Golkar masih bersikeras atau bersikuku untuk tidak memajukan Ridwan Kamil maju di DKI Jakarta, gitu. Rupanya kan apa ya, kemarin itu ada pertemuan antara Golkar dan Kaisang dan Yusuf Hamka. Nah, rupanya Golkar lebih melirik untuk Kaisang dan Yusuf Hamka yang maju di DKI Jakarta. Nah, sebab pertimbangannya kemarin itu kan dapat kabar atau dapat berita dari berbagai macam media, Ridwan Kamil dipanggil di istana nih, ya kan. Pak Presiden menginginkan untuk Ridwan Kamil maju di DKI Jakarta, kan itu tersebar beritanya di mana-mana lah, sudah menjadi rahasia umum. Terus didorong kembali oleh Koalisi Indonesia Maju, ada Gerindra, ada PAN di situ kan, didorong untuk Ridwan Kamil maju. Nah, cuman Golkar ya dalam pertimbangannya itu ya, partai besar, partai pemenang, artinya punya pertimbangan politik yang sangat luar biasa, ya kan, tetap menginginkan pengen Ridwan Kamil maju di Jawa Barat, jangan di DKI Jakarta. Nah, sehingga kemarin Golkar sentil-sentil tuh, bahwasannya nanti pada akhirnya Golkar akan memajukan Kaisang dan Yusuf Hamka di di DKI Jakarta. Kaisang dan Yusuf Hamka tuh bos tol untuk maju di DKI Jakarta. Ya, Pak Yusuf Hamka juga apa ya, orang kuat juga, artinya orang lama di Golkar, tokoh senior Golkar lah. Dan Kaisang kan kita ketahui bersama, beliau adalah anak daripada Pak Presiden. Ya, masa Pak Presiden tidak merestui gitu kan? Itu kan bargaining Golkar tuh. Lah ada daripada Ridwan Kamil anak bapak aja lah kita calonin di DKI Jakarta gitu kan. Nah, udah biar Ridwan Kamil urusan Golkar untuk di Jawa Barat. Cakep juga Golkar politiknya. Artinya dengan berbagai macam intrik pada akhirnya sudah anaknya aja kita calonin bos, ya kan, di DKI Jakarta. Masa bapaknya tidak mendukung. Cuman kan isu yang sedang beredar bahwasannya Kaisang akan dimajukan di Jawa Tengah. Tapi ya kita nggak tahu bahwasannya nanti pada akhirnya Kaisang akan dimajukan di mana dan Ridwan Kamil akan diajukan kemana. Ini politik kelas tinggi nih yang bisa menentukan konstelasi politik ke depan. Cuman gambaran saya, kenapa Gerindra mendorong Ridwan Kamil untuk maju di DKI Jakarta agar kader daripada partai Gerindra yaitu Deddy Mulyadi bisa melenggang bebas di Jawa Barat. Sebab kalau Ridwan Kamil masih di Jawa Barat dan di situ lawannya Deddy Mulyadi, berat bagi partai Gerindra, bagi koalisinya untuk menang di Jawa Barat. Sebab di situ ada tokoh besar Ridwan Kamil, diusung oleh partai besar Golkar, punya track record mantan gubernur Jawa Barat. Berat bagi Gerindra untuk mengusung Deddy Mulyadi, dan Deddy Mulyadi berat untuk melenggang bebas di Jawa Barat. Tapi kalau Ridwan Kamil maju di DKI Jakarta, maka Deddy Mulyadi dipastikan melenggang bebas di Jawa Barat, dan saya yakin pasti jadi gubernur Jawa Barat.
gitu. Ini kan pertimbangan-pertimbangan politiknya seperti itu. Tinggal ya kita tunggulah keputusan Golkar nanti pada akhirnya. Nah, dia mengusung Ridwan Kamil untuk di DKI Jakarta atau di Jawa Barat. Dia mengusung Kaisang di DKI dengan Yusuf Hamka, atau Kaisang dioper bapaknya Pak Presiden di Jawa Tengah. Nah, kita nggak tahu tuh nanti pada akhirnya akan ditaruh di mana. Cuman bicara survei hari ini sih yang bagus untuk di DKI Jakarta itu ada Ahok, ada Anies, ada Ridwan Kamil yang pada akhirnya bisa diterima lah di DKI Jakarta. Artinya sekalipun surveinya tuh Anies tinggi, tapi kan masih bisa diimbangi, bisa di apa di acak-acak lah bahasanya, bisa dengan strategi tim. Anies bisa jatuh juga nanti pada akhirnya, atau bisa dikalahkan oleh Ridwan Kamil atau Ahok ketika maju di DKI Jakarta. Artinya Anies punya lawan yang seimbang lah. Begitu pula dengan di Jawa Barat, ada Deddy Mulyadi, ada Ridwan Kamil. Itu survei tertinggi Ridwan Kamil 50% lebih, ada Deddy Mulyadi 25%, dan sisanya tokoh-tokoh lainnya tuh ada Ahmad Heriawan, ada Kang Aher kan. Nah itu tinggal kita lihat aja nanti pada akhirnya siapa yang maju di DKI Jakarta dan juga di Jawa Barat. Oke, cukup sekian. Nanti pada akhirnya kita akan ulas kembali bila mana ada informasi terbaru atau perkembangan terbaru di konstelasi politik Pilkada 2024. Pasti di bulan Agustus akan banyak kejutan di dalamnya. Oke, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.